Halo, kembali lagi sama gue Fadil Balance. Dan gue hari ini bakal interview lagi. Kalau kemarin kan interview sama temen gue, drummer ya, asalnya orang kampung pelosok, akhirnya dia hijrah ke Jakarta. Dia main musik, main drum, dan akhirnya dia buka usaha dari hasil bandnya itu. Dan sekarang dia sudah berjalan usahanya, baju dan juga minuman. Sekarang vlog gue kali ini gue ditemenin sama Bung Coca. Dia ini gitaris. Asal dari mana Bung Coca? Dari Maluku. Dari Maluku. Ya, Ambon. Ambon ya. Tepatnya di mana? Tepatnya di Ambon sih. Bokap Nusa Laut, nyokap Sulu. Nusa Laut. Nusa Laut. Ya. Nyokap Suli. Suli. Ya. Oh, berarti dari Ambon nih hijrah nih ke sini. Berapa lama lu di Jakarta? Gue sih dari kecil sih sebenarnya di sini. Cuma numpang lahir aja di Ambon tuh. Oh, tapi emang orang tua asli Ambon. Lo lahir di sana, terus lo berjalan berapa tahun lo hijrah ke Jakarta gitu. Iya. Dari kecil di Ya, Jakarta. dari kecil. Tapi tetap lah ya, kulit, komuk, muka nggak disalahin deh. Ambon Nggak bisa banget. ngomong, karena Nggak bisa. dua-duanya tulen kan. Dua-duanya Ya, tulen. Oke Coca, lo lama di Jakarta dari kecil. Sekolah juga di Jakarta. Sekolah juga Jakarta. Nah, tiba-tiba lo terjun ke dunia musik, emang lo apa nih sih namanya? Les musik atau belajar di mana sama siapa gitu? Kayak misalnya di Purwacaraka atau di mana? Apa otodidak? Otodidak sih. Kalau gue ditanya guru yang mau belajar sih, guru gue banyak. Karena guru gue ya alam. Gue lihat teman gue bisa main gitar ya, gue contek gitu kan. Lihat saudara gue bisa nyanyi, gue contek. Ada gitu ya kan? Oh iya bener. Kayaknya begitu asik juga tuh ya. Cuman Deda tuh dia kemudian ngumplok duluan. Oke. Dari umur berapa lo bisa main gitar Coca? Belajar dulu pertama kali main gitar itu SD kelas 6 tuh nyokap yang ngajarin. Cuma lagu naik ke puncak gunung. Jadi kunci-kunci itu aja dulu. Ini nyokap yang ngajarin gitar nyokap. Nyokap yang ngajarin. Berarti nyokap lo jago main gitar? Ya biasanya sih, yang penting dia kan penyanyi kan. Penyanyi juga dia. Tapi dia memang agak tekunin juga gitar. Tapi kalau bokap nggak ada di dunia musik, nggak ada? Malah bokap yang ngajarin kunci balok. Kalau nyokap ngajarin kunci biasa, Bokap kunci balok. Ya. Mantap bener-bener. Yang ngajarin orang tua, Bokro ya. iya nggak apa-apa, bebas. Kan kalau si Gopar kan ngobam, kalau gue ngerocks, iya kan. Ntar abis ini pasti gue interview sama Icus juga, semua ntar gue bakal. Nah, nggak apa-apa sambil ngerokok. Lo kuliah di mana? Dari SD deh, SD lo Jakarta di mana? Gue SD itu pertama kali di Kranji. Kranji Bekasi. Iya, Kranji. SD itu kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kebetulan ya gue dikaruniai otak yang agak sedikit cemerlang ya. Jadi dari kelas 3 itu gue lompat kelas. Emang bisa? Kelas 5, ya bisa. Dari kelas 3? Kelas 3 itu gue nggak langsung ke kelas 4, jadi gue langsung ke kelas 5. Kelas 5 itu kebetulan tante gue, kakak kandung bokap itu manggil gue, udahlah sekolah di sini dia di Ambon, bisa lo lompat kelas di sini. Sampai di Ambon. Sempat di Ambon? Ambon 1 tahun, kelas 5 SD. Habis itu balik lagi ya, kelas 6 SD di Jakarta lagi sampai SMP. SMP itu gue di Ciracas. Gue dipindah tuh ke Kampung Rambutan SMP. Yang lo tinggal sekarang nih ya? Ya, SMP. Terus itu karena SMP udah mulai bandel nih, mulai pergaulannya udah mulai ngaco kan. Udah mulai ditato gitu ya? Terus sampai kelas 2, naik kelas 3 gue ya adalah satu masalah di sekolah, terus gue suruh pulang ke Ambon. Ternyata waktu itu kerusuhan Ambon. Tahun berapa tuh? 99. 99. Kelas 3 SMP tuh gue 99. Gue cuma 2 bulan doang di sana. Terus gue sekolah itu masih bisa hitung jari lah di situ, karena baru mau sekolah udah tiang listrik bunyi gitu, karena udah
perang, jadi gue nggak bisa. Oh tandanya itu tiang listrik tuh ya, kalau tiang listrik udah bunyi perang. Itu perang, itu ada yang Dan ini. artinya keluarga ngajak balik lagi ke Jakarta. Keluarga balik lagi, tarik lagi, wah ini nih anak ini udah nonton perang nih gitu. Gue namanya anak-anak seumuran gue gitu mau lagi apa sih namanya, semangat ya lihat perang kan. Akhirnya ditarik lagi, balik lagi ke Jakarta, bukan di sekolah SMP yang sama yang sebelumnya ya. Jadi gue di sekolah buangan lah sebenarnya itu, kayak sekolah anak-anak Bandung gitu. Udah lulus masuk STM. STM di mana? STM di daerah Keong Ciracas juga, Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor. STM di situ. Sampai lulus kuliah gak lo? Kuliah enggak. Pokoknya udah buntu deh otak kalau udah masuk STM tuh udah buntu. Udah buntu ya. Udah buntu. Tapi itu sambil berjalannya lo sekolah sambil tetap main musik atau cuma main gitar-gitaran doang? Itu udah ngeband sih. Oh ngeband doang ya, ngeband doang. Belajar ngeband. Gue inget banget. Kayak latihan studio sama teman-teman gitu ya. Iya. Asik-asikan aja ya. Gue inget tuh lagu pertama kali gue belajar ngeband. Kisahnya Bumerang, lo tau kan? Ku bernyanyi, itu tuh pertama kali tuh gue. Itu tiap hari itu terus ya kan? Iya. Maaf nih adik. Apa-apa deh. Ini Dedot. Namanya juga. Ya, jangan ngesiram ya. Oh, ini berak ceritanya. Oke. Lanjut nih kita mau. Nih gue ntar kasih judulnya ntar di bawah aja ya. Masih belum ngerti nih. Tata cari. Ini Alen tadi. Ini Alen. Narsis ya mau masuk vlog. Iya. Nah, Bung Coca setelah lulus lo pindah lagi ke Kampung apa lo nyari kerja dulu selain musik? Selain musik itu gua udah dari STM itu gua udah sering ikut bokap juga, gua ikut belajar kerja, dan gua juga waktu itu sempat berhenti sekolah kan, bandel kan, berhenti sekolah. Kelas berapa lo berhenti sekolah? Aduh, suara WC lagi. Enggak apa-apa lah. Suara WC. Kelas 2 mau naik kelas 3 pokoknya. Kejadiannya kelas 2 kelas mau naik kelas 3 aja, Mas. Oh gitu. Jadi lo berhenti tuh. Sempat berhenti terus lanjut di persamaan. Tapi lulus kan? Lulus. Terus udah tuh apa? Bokap ya gua udah terbiasa, bokap tuh kan kerjanya eskavator, beko tuh yang dari tanah itu. Oh iya. Di yang mana di Jakarta? Di sini Jakarta. Itu namanya beko nggak sih? Beko. Iya beko. Nah, gue ikut bokap, terus gue sempet belajar itu dan gue bisa aja tuh. Akhirnya gue bisa gitu. Akhirnya gue dikasih satu pekerjaan itu, tapi gue masih gatal buat main musik karena anak-anak tim-tim yang apa, temen gue anak umuran gue itu masih gatal-gatalnya kan ngeband. Nah gue lebih pilih ngeband. Kalau bokap sempet, wah ini anak padahal harusnya bisa dapat duit nih dari kerja ini, tapi kenapa dia pilih band, ya udahlah. Dilosin ya? Ya dilosin, ya udah akhirnya udah ugal-ugalan deh gue. Ugal-ugalan. Ngomong mana balik? Aduh iya. Nggak mau masuk di vlog. Nggak masuk di vlog. Anak-anak Fadil Johar. ya. Sama saya Fanya. Balik dulu ya. Wah. Cus makasih Cus ya. Makasih Kak, bye. Ya udah. Naik apa? Bang Kimo balik ya. Iya, dadah. Dah. Nah setelah itu lo tambeng gitu ya kan, akhirnya lo ngeband tuh, awal-awal masuk kafenya gimana? Awal-awal masuk kafe itu kira-kira tahun 2013 akhir atau mau 2014. Gua di itu gua masih ikut dulu, sering ikut festival-festival gitu kan. Jadi gua punya 2 band. Satunya itu spesialis power metal, tapi gue nyanyi di situ. Iya, bro. Yang Suara dia tinggi loh bro. Nanti nanti lah. Gue nggak bisa ngedit soalnya masih baru-baru ngevlog. Oke terus? Terus gue punya satu lagi band, tapi itu gue gitar. Itu gue God bless. Sekali lagi gue dodorin celananya. Ya itu, jadi gue ada 2 band, tapi gue masih idealis lah, itu kasarnya idealis. Terus tiba-tiba gue kenal sama ada salah satu senior lah sih, kalau gimbal pasukan gimbal. Dia lihat gue di Lalu bentar, gue nggak disponsorin sama Teh Pucuk ya, emang gue demen sama Teh Pucuk. Tolong Teh Pucuk, kalau ada yang mau endorse gue ya. Terus gue juga nggak di-endorse sama Gute sih. Tapi gue kenapa ya gue seneng kopi hitam. Ini kita nggak ngobam karena ini kan bulan puasa dan juga kita turut prihatin juga ya Coca ya. Buat teman-teman band sing sabar. Ini kan pandemi ini kan COVID-19
Covid, Corona, nggak usah pakai bahasa Inggris lah. 90-an dong. Nah itu 90-an. Gua nggak bisa bahasa Inggris bro. Pokoknya Corona 2019. Mudah-mudahan cepat berakhir. Dan sebenarnya ini kita social distancing, cuman dia udah gue netralin tadi. Gue suruh minum susu sapi. Iya bung, nggak apa-apa, udah lah aja bung. Wih Bung Ali, dengkulnya Bung Ali masuk di vlog Pak. Terus gimana Bung Caca? Jadi ya itu tadi sampai mana ya? Sampai gimana tadi? Ya awal mulai masuk kafenya, band kafe. Angin surga. Angin Sedap surga, sekali. mantap. Jadi awal mulanya gue diajak sama anak-anak itulah, pasukan-pasukan gimbal-gimbal itulah. Siapa Kiwo sama Ali bukan? Termasuk lah. Termasuk. Emang lu udah kenal apa? belum sih, cuma waktu itu gue udah sempat kepikiran antara nama itu gitu. Udah Apa sih? mati. Udah mati itu ya, udah mati. Nah, gue diajak tuh. Akhirnya gue disuruh nyanyi lagu yang belajar nyanyi lagu yang baby itu geli banget mas. Maksud gue dulu gitu Justin ya. Bieber. Iya kayak Justin Bieber, terus suruh bawain lagu kayak lagu ini Ini kan. nggak ada loh, nggak ada dengkulnya tadi ada. Kayak ini kah cinta aja tuh yang NE aja itu sempet Nggak mau. kayak nggak mau karena gue biasa nyanyi. Karena belum tahu duit tapi gimana ya? Ya mungkin belum tahu duit juga ya. Itu udah top 40 apa masih band idealis? Belum, masih idealis. Berarti masih belum tahu duit ya? Iya. Taunya cuma terkenal doang masuk TV gitu. Taunya terkenal ikut festival atau ikut apa. Gue dulu festival aja. Itu aja di panggungnya tuh mulut gue parah deh pokoknya. Berapa kali lo dapat hadiah juara 1 apa juara 2? Hadiah deh nggak usah juara. Hadiah kalau juara 1 sih Nggak pernah ya, gue tahu kelihatan Nggak muka aja sih gitu. Nggak pernah, Masih nggak goblok pernah. waktu itu mainnya. juara 1 juara 2 pernah, terus dapat vokalis terbaik pernah. Lo nih? Iya. Wah ya. Nggak bagi bagi hadiahnya. Ada tuh pialanya kebakar. Pialanya kebakar. Jadi itu bukan lagu power metal tuh. Itu power metal makanya Power metal yang lagu yang ini yang mana sih? ayo goyang dumang biar hati. Itu Maggie Z. Power metal tuh ini yang timur tragedi ya itu. Oh timur lagi Itu kayak gitu-gitu. Nggak tahu gue. Kalau dengerin tahu gue. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi maunya ngotot gitu. Jadi setiap gua di panggung pasti gua kaki satu nih di monitor nih. Wih Satu mantap. monitor baru nunjuk semua lu buat pencinta musik melo. Yo. Laut aja lu semua ya kan Yo. gitu. Sampai kayak gitu gue. Benci banget sama Sampai musik kayak slow ya. Ini kah cinta kayak gitu-gitu. Dan sekarang ngejilat udah ya, sendiri. M. Sekarang ya karena tuntutan hidup ya. Iya, udah tahu duit sekarang ya. Bener, ya, bener gak? Iya, Udah tahu bener, duit, bener. ya kan? Terus gue lihat teman-teman gue punya gitar yang bagus, punya efek yang bagus, ya kan. Gue pengen gitu, tapi ya dengan main di kafe gitu. Tapi gue masih belum terketuk hati gue untuk Ya idealis tuh masih kuat ya. idealis masih tuh. ya. Akhirnya gue ada lah yang lain tuh senior gue itu tuh dia ngajak kan, dia ngajak suruh bikin tim. Hancur gue juga nyanyi pertama pun juga pasti hancur. Entertain pertama pun juga hancur gue kemana-mana ngomongnya apa ya pokoknya yang penting dibayar. Itu dia top 40 tuh? Itu udah top 40. Udah. Dengan nyanyiin lagu-lagu yang slow? Iya, nyanyi slow, nyanyi lagu kayak apa ya? Pokoknya kayak Kahitna cantik. Itu sebenarnya Oh, kan gue cabong, bukan ya, itu cantik ya. itu Lo nyanyiin gituan? iya sampai kayak Nggak gitu. disambitin sama teman-teman lo yang lama? Enggak sih. Karena idealis lo udah berubah ya. Yang penting kepeng kan di otak kan. Iyalah, jadi Itu pertama kali tuh? pertama kali Bayarannya berapa pertama kali lo ngeband? pertama Kafe? kali gue Satu orang yang buat satu band? itu gue pertama kali terjun langsung event itu dibayar 300.000. 300.000 tahun berapa? Di 2014 itu 2014 Event 300.000 satu orang? satu orang. Kalau sekarang mau gak dibayar segitu? Sekarang kalau event ya Sombong gila ya? enggak bukan gue nggak mau nurunin budget anak-anak band yang lain gitu. Oh gitu? Takutnya kalau Enggak, kalau lebih pribadi suruh solo kayak Judika misalkan gitu. Cak lo mainnya wedding deh. Misalkan beda-beda bayarannya, misalkan Kiwo yang main keyboard, lo nyanyi dengan harga 300.000 tapi ya biji mana? kalau gue kosong gue sikat sih. Serius? Iya, tapi ya gimana ya? Yang penting jangan ketahuan anak band lain ya. Oh, iya, soalnya, betul. soalnya kayaknya nurunin pasaran banget kayaknya gitu. Pokoknya standar rata-rata lah ya, event Standar kayak gimana, top 40 kayak gimana harganya. Iya. Sampai sekarang nih, Sampai sekarang rombak-rombak gak band top 40 lo? banyak rombak-rombak juga. Yang sekarang udah berapa lama? Yang sekarang nih udah berjalan 2 tahun sih. 2 tahun. Yang Street Soul nih. Iya. Ngobrol tapi jangan galer bisa gak? Enggak, bukan galer. Oh, bukan galer. Ini. Oh, kaki ya? Kan gue galer.
Nih guys, jadi dia Ketahuan ya dari situ kelihatan kayak galer ya. dia ini gitaris. Bandnya nama apa sekarang? Iton, Itol. Street Soul. Oh, Street Soul. Oh, Kan sama Dev ya? ada as Sama Dev ya? Iya, Tapi iya. gue bangga sama vokalis tuh si Dev. Gue punya sohib namanya Fadli, tukang bakso bakar dulu. Dia kawin di Jalan Raya Bogor. Budget 200 diambil sama dia. Itu satu band sama siapa? Saxophone. Dulu Enggak, yang hitam itu yang siapa sih yang hitam Yance, apa? Yance. Yance. Papua. 200.000 guys, itu 4 tahun yang lalu disikat sama dia, bilang dia gue nyari temen aja yang banyak. Dan akhirnya selepas dari acara itu ada yang bilang sama gue, bang katanya ini band dari lo. Iya. Akhirnya di Fadli dapat 201 orang, besokannya dia dapat job lagi, itu bisa satu ke atas satu orang. Tuh, gue bangga sih sama temen lo itu. Cuman gue belum tahu lo ya, nanti coba kalau kawinan gue 200 mau ke lu. Gua kalau temen nggak dibayar nggak apa-apa. gua. Yang bener nih. Iya. Alhamdulillah. Kalau yang lain? Iya kan ya ngiteran aja ya. Oh iya. Depan kamera nih lu. Oh, depan ngiteran kamera. aja. Jadi, Nggak. Gua kalau Coca temen juga selain tepoti, wedding apa. Tapi lo kalau suka nyanyi mau gak sih? mau Bisa aja sih. Nyanyi gitu. Mau Nyanyi. wedding, mau ini. Iya. Nggak harus main gitar kan? Nggak harus main gitar juga gue nyanyi juga sih. Cuma udah sekarang ini banyak kan main gitar doang ngiring-ngiringin orang. Nah, Gue sebenarnya pengen ngiringin sapi sih sebenarnya. Sampi. Nah, Coca, mungkin lo kasih tahu nih buat teman-teman gue yang ada di vlog, yang anak-anak baru pertama kali ngeband gitu, yang baru pertama kali terjun ke dunia musik nih, yang masih ngeband dan dia pengen top 40-an. Kan banyak banget kan orang mau top 40-an tapi dia belum bisa ngapalin lagu. Sama kayak gue juga masih begitu. Cuman yang lebih rendahnya nih, yang masih baru-baru nih, apa yang baru-baru ngeband itu mesti, ya lo kasih saran aja musik kayak gimana. Kan banyak kan orang sekarang anak band kayak gitu, kadang narkobanya kuat juga. Kalau minum wajar lah sama anak band kan. Sendiri. Nah, lu kasih tips-tipsnya deh supaya benar nih buat anak-anak band yang baru terjun ke dunia musik. Kalau gue sih nggak bisa, gue juga masih Iya, belajar masih ya. sharing cuma- aja. Maksud lu kan udah senior juga istilahnya kan di musik. Bisa aja nih, aduh. Men. Iya. Kemarin juga gue minta sama tolong sama temen gue itu si Riri yang drummer, kasih tips buat drummer yang baru mau terjun musik kayak gimana. Nah sekarang lo antara dua nih, gitar sama vokal. Kalau gue sih cuma pertama sih attitude sih ya. Attitude. Attitude tuh itu udah paling bener tuh, udah attitude kalau bisa dijaga ya kita mau main sama siapa aja juga enak-enak aja kan. Jangan sok jago gitu. Iya itu Di panggung. di panggung mah di mana aja sih. Terus kalau ketemu sama teman-teman band lain yang belum kenal gimana? sama yang belum Ya kenal. biasa kan orang kan, gue kenal kan temen-temen gue jauh. Biasa kan angka ada gitu kan. Oh kalau gue sih enggak sih. Untungnya gue pribadi nggak pernah dan nggak akan mau, apalagi dengan keadaan yang sekarang misalnya gue semakin meningkat misalnya gitu ya, mainnya apa jobnya apa honornya gitu, dan gue selalu minta sama yang di atas tuh jangan sampai gue sombong gitu. Doang sih. Makanya gue cuma bilang yang buat baru-baru ini latihan terus attitude dijaga. Jadi kalau budget berapapun sikat aja dulu gitu. Iya. Sikat aja dulu, jangan milih-milih ini, wah ini jauh, jaraknya jauh tapi budgetnya segini nih gitu. Mendingan situ tuh jaraknya deket tapi budgetnya ini. Nah, itu udah orientasinya ke duit. Jadi udah dia nggak mikir link lagi, dia mikirnya udah duit. Tapi juga jangan keterlaluan juga ngasih budgetnya kan buat Iya. buat yang manggil gitu kan. Gue kadang-kadang juga demen juga gue kalau nyari IO yang iseng itu, yang suka motek-motek anak band. Nah demen tuh, kadang-kadang gue yang pahitin gitu. Misalnya temen gue yang masih baru nih, bang gue masih baru nih bang, nih budget segini, wedding gini nih, dari siapa? Dari IO nya sini nih. Kalau gue kenal langsung gue tegur. Kalau gitu gue, wah lu parah lu, zaman tentang anak baru lu lu potek-potek ya kan. Hargain juga ya. Iya kayak gitu. Orang-orang dia kan pakai kendaraan. Terus dia kan butuh latihan juga, transport, rokok, makan. Jadi, Iya. Nah, lo ada band lagi nih Caca nih. Gue kemarin lihat beberapa video lo di Instagram. Apaan nama band lo? Yang vokalisnya cewek. Oh si ini Lia, ya itu Band apa namanya? Band gue namanya Sound of PM. Itu PM apa? PM itu pria malam. Oh keren, gue petik mangga. Beda ya. Petik mangga. Son of PM. Papa Mama. Oh papa mama. Itu genrenya apa sih? Genrenya sebenarnya sih kita tetap ke rock sih. Karena Rock. itu karena yang punya band itu namanya Kok Surya. Koko Surya. Iya, Kok Surya.
Nah dia itu lagu-lagu yang kita record itu lagu-lagu ciptaannya dia. Dia main keyboard bukan sih? Dia nyanyi, awalnya dia nyanyi, cuma karena dia bisa main keyboard juga ya udah sekarang gue keyboard aja deh. Tadinya tuh yang pemain bassnya si Lia tuh yang nyanyi. Yang cewek. Ya, yang Oh cewek dia main bass juga. Dia main bass. Dia itu session player artis juga dia. Buat bass dia nada, dia pernah amen sama pokoknya banyak deh. Pernah dia dulu punya band namanya The Sign. Tahu The Sign kan? Nah, The Sign. barengan sama The Winner. Oh iya. kan? Winner itu Dodi kan sama si Iya. siapa drummernya? Posan Kota. Nah itu dia bareng-barengan tuh sama Winner, dia bandnya namanya The Sign. Nah, kebetulan dia dulu vokalis di The Sign. Cuma karena dia punya keahlian, dia bisa main gitar juga. Kira dia melatih buat main bass dapet dia. Nah, udah cepet balik dari hard rock dia, makanya pas balik dari hard rock gue culik lah dia. Dari udah berapa tahun tuh di Cina apa di mana gitu. Gue culik lah, gue ajak lah ikut sampai off PM. Lo pernah itu gak sih, lo pernah long trip gak sih ke luar Jakarta? Kayak Jakarta. main di Surabaya 3-4 bulan. Ke Bali pernah sih, Berapa lama? nggak sampai berapa bulan sih, cuma sebulan deh. Nah, Iya. ada beberapa temen gue yang nanya, itu kalau misalkan lo apa sih namanya? Tadi yang gue bilang apa namanya? Apa? Tadi yang gue bilang gue lupa. Apa? Kalau asap lagi masuk di otak. Apa tadi gue bilang kalau kita main Long trip. kalau long trip itu bayarannya sama kayak di Jakarta apa gimana sih? Banyak yang Long bilang. trip ada juga yang misalnya per bulan satu orang itu main di situ per berapa misalnya kayak per bulan nih ada yang kasih 7 juta apa 8 juta gitu. Sebulan. Per bulan gitu. Nah, makan dan minum, makan dan tidur Ya udah ditanggung di sana. udah ditanggung. Ya. Transport sendiri. Trans semua udah ditanggung semua. Oh jadi kita misalkan ini udah lo main setahun nih di Surabaya, lo gue kirimin ongkos, ntar pulang aja juga kirimin ongkos lagi gitu. Iya. Oh kayak gitu. Jadi kita emang bawa badan aja sama alat. Sama alat. Pokoknya tempat semuanya udah ya, nyuci pokoknya sendiri kayak gitu ya. Cuma Iya. makan sama tidur doang. Iya. Long trip itu sih. Nah, gue mau nanya, cara lo mencegah gimana caranya lo main di cafe lo, misalnya ya minum wajar, tapi kalau misalnya lo nggak mau mabok nih, cuma sekedar minum itu gimana? Gue ke teman-teman kasihan juga nih, kadang-kadang kan suka dicikokin sama tamu gitu. Bener gak sih? Iya. Bener gak? Lo ngalamin gak begitu? Hampir tiap hari sih. Lo kan pasti kan bete gitu kan, maksudnya Iya. gue tahu lo jangan, maksudnya jangan terlalu kenceng gitu maksudnya. Gua pernah sih. Kadang kan juga tamu juga nggak mau tahu, maksudnya ya lo udah gue sawar lo mesti minum. Ya, ada juga tamu yang kayak gitu tuh yang suka yang doyan apa mabokin anak band. Iya. Jadi dia demen deh kalau anak band udah pada mabok mainnya, ada yang enak, ada juga kan anak band Yang berantakan kan. Ada yang lupa kunci, lupa lirik ya kan. Nah, gua kadang-kadang gitu, kadang-kadang ada dapetnya enak, kadang-kadang berantakan, tapi banyak berantakannya sih. Gue kesian dulu kan emang gue makruin yang pertama kali itu yang Riri itu drum. Dia mabok, untungnya gue bisa main. Gue bilang udah Riri mabok, tapi lagunya gue yang gantiin, tapi lagu jangan susah gue bilang. Kasihan Caca, bener gak? Iya. Kasihan loh, apalagi kalau gitu kan drummer kan duduk masih enak, kalau gitaris kalau kelencangan diri lagi. Itu caranya ganti gimana? Kita harus bilang apa ya, Bit? Gua sih cuma pertama obat. Apa nih? Gua obat kayak dari apotek gitu. Oh gitu. Ya obat-obat lama kayak yang pernah sakit dulu terus gue bawain dalam tas kalau buat alasan gue kayaknya nggak mau minum nih, gue alasan Belaga sakit. Gua sakit dulu, jadi maaf bang nggak apa-apa apa siapa bro gitu, sorry gue lagi sakit nih, gue bawa obat gitu. Tapi kadang-kadang juga ada juga sih yang nggak gubris sih, kayak tamu-tamu yang nggak apa harus minum. Dan berapa kali gue harus tahan emosi, itulah cobaan terberat sih sebenarnya. Anjing, tamu gue pukul juga ya, apa gue kadang-kadang ada hati kayak gitu, cuma kalau gue pukul berarti otomatis gue di-cut main di sini, anak-anak semua di-cut. Nah ya lah, inilah ujian kita kan sebagai entertain, jadi ya udah kita berusaha sabar aja, gitu aja sih. Kalau buat ditawarin buat nolak itu, ya penolakan gue itu, gue bawa obat yang lama itu gue buat speak aja ya. Sorry bro, gua sakit gitu. Oke. Nah, gue mau nanya, apa sih suka dukanya itu ngeband di kafe? Sukanya apa, dukanya? Suka dukanya kebanyakan sukanya sih kalau gue, karena kan hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar. Sukanya ya makin kenal banyak orang, terus pergaulan kita pun juga makin bagus ya.
walaupun itu dunia malam ya, tapi ya sukanya tiap malam kita pegang uang lah kasarnya gitu. Walaupun ada yang bayarannya per bulan atau sekali main gitu dibayar. Ada yang ngasih tip juga. Ngasih tip juga. Saweran. Ya terus ya pokoknya perbanyak teman deh kalau dukanya sih ya pulang kadang-kadang udah mabok, kadang-kadang pulang gue pernah gara-gara pulang dari kafe kecelakaan. Iya, gue pernah gue di Blok M kecelakaan. Kayak gitu, pernah gue kayak gitu juga, makanya agak sedikit kalau udah minum udah terlalu banyak gue kadang-kadang gue tinggalin motor, gue nebeng sama siapa atau gue naik motor di kafe. Iya, motor di kafe, gue naik taksi kayak naik grab car kayak gitu. Kalau perlu gue tidur dulu di situ. Iya, buat numpangin aja kan. Iya, gitu. Bukannya itu doang sih. Oke. Nah, kira-kira nih lo mau terus apa, mau misalkan apa ya, mentoknya tuh mau sampai di mana gitu? Lo masih mau ngeband terus sampai lo nikah, apa ada mau buka usaha atau? Kalau ngeband sih gua sampai kan ada istilahnya tuh, siapa waktu itu yang bilang ya, musisi juga yang udah terkenal, musisi itu tidak punya gaji tetap, dan itu harus pintar-pintar keep uang. Nah terus menurut lo kayak sekarang nih begini kan, tadi kita dengar banyak cerita dari teman-teman musisi kita tuh yang top 40 banyak yang ngeluh ya kan, pandemi begini kan, covid 19 bukan 19 ya. Iya, corona begini. Bagaimana itu menurut lo? Ada juga yang tadi kita bahas kan, ada yang jadi ada beberapa musisi yang ngamen via online kayak Instagram, Facebook, dan dia bikin saweran ya gitu. Iya. Ya kita sih nggak apa-apa, cuman bingung juga ya. Iya, kalau gue sih ya oke lah, sama-sama butuh, nggak munafik nih duit sih. Iya. Namanya duit sih kita nggak munafik butuh. Cuma kalau gue pribadi sedikit nggak setuju ya, karena kecuali kalau mereka atau dia itu mau main, mau bayar request, tapi kita buat membantu buat membantu yang orang lebih susah dari kita gitu ya kan, mungkin seberapa persennya ya kita ambil karena kita yang ya kan gandreng gitu. Sisanya yang lebihnya ya udah buat yang lebih membutuhkan, maksud gua gitu. Jadi adalah untuk ini gitu. Jangan untuk langsung pribadi, kalau gitu gua agak sedikit nggak. Misalkan nih itu kan kita live nih, oke bro, kalau misalnya ada yang mau bantu kita lagi buka donasi nih, beberapa persen kita bagi ke teman kita yang ngamen, karena kan dia kan kerja. Beberapa persennya kita bagi untuk misalkan ojek online atau orang yang membutuhkan di jalan. Kalau enggak kita patungan lagi beli deh tuh buat kayak misalkan lagi Ramadan nih, buat takjil ya kan. Aqua sedus kan isinya kan berapa tuh, banyak Aqua, risol, lontong kayak gitu kan, lebih manfaat ya. Iya kayak gitu, menurut gue kayak gitu. Jadi lu mau tiap hari kayak gitu pun juga gue seneng banget nih, berarti teman-teman gue hatinya tergerak nih, ya kan, mantep nih, bukan untuk diri sendiri gitu. Iya, banyak yang membutuhkan, banyak banget. Yang anak-anak musik ini. Iya. Banyak sih. Kita juga serba salah juga ya. Gue juga serba salah juga, karena juga beberapa orang itu ya salah satu teman-teman dekat-dekat gue juga. Cuma gue kadang-kadang belum ada momen yang pas ketemu sama dia gitu, terus gue pengen ngomongin gitu. Kalau bisa ya jangan langsung berpoin buat kantong pribadi kita gitu. Kalau bisa berbagi sama inilah itulah. Yang gue kesian sih malah gini, Cak. Jadi kalau orang dari daerah Surabaya misalkan Semarang, dia long trip ke Jakarta, dia ngekos ngeband, dan sekarang nggak lumpuh total sih di Jakarta kan. Cuman kan kalau kafe emang tutup semua kan. Gue kesian sama yang mereka tuh. Itu apalagi sekarang udah nggak boleh mudik kan, mudik denda 100 juta. Itu gua ngalamin teman satu kosan gue kan, anak-anak mereka kan ada anak dari Padang, ada yang dari Kalimantan ya kan. Nah mereka ya kemarin tanggal 23 April kemarin terakhir mereka mudik semua, tinggal gua sama salah satu teman yang di situ. Jadi semuanya tuh mudik pulang kampung, karena untungnya belum ini kan disuruh putar balik gitu kan. Iya. Belum ada pengumuman dari pemerintah untuk putar balik kan. Iya.
kalau udah ada pengumuman mereka mau ngapain misalnya gitu. Oke lah kita sedih juga sih gue ngeliat mereka balik kampung padahal mereka mau pengen banget sukses lah Jakarta Iya. di musik gitu. cuman biar gimana pun ya kita tetap kasih support ke dia ya. Maksudnya ya udah nggak apa-apa pulang kampung untuk sementara doang kan nggak selamanya kita begini kan. Oke, mungkin terakhir nih kasih motivasi dulu dong Bung Coca buat teman-teman gue. Motivasi apa? Motivasi aja. Gue aja masih masih butuh motivasi sebenarnya. Saling sharing aja sama teman-teman. Ya, Persembahan terakhir buat dari Bung Coca untuk kalian. jadi motivasi gue ya so banget Nggak apa-apa. kayak konsultan gue juga nih. Jadi Hotman Paris. Nggak cuma ya semoga kita semua dikasih kesehatan, Amin. terus jangan pernah berlarut dalam ngeluh ya. Jadi kita tetap semangat, main musik, berkarya di rumah, tetap jaga kesehatan. Kalau kalau sekarang kan di rumah aja ya. Iya. Jadi kalau keluar rumah ya yang penting aja. Walaupun gue juga hampir tiap hari keluar ke rumah terus ya. Tapi gue itu ada Pasti kan ada tujuan. Ada tujuan dan kita juga tetap steril ya, steril. Jadi kalau misalkan COVID ini udah selesai, gue yakin bakal indah pada waktunya sih ini. Indah pada waktunya. Oke. Begitu aja Bung Coca. Ya gitu aja. Oke guys, terima kasih. Salam dari Bang Coca. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kita dan nggak tahu siapa musisi siapa. Oke, makasih Bung Coca. Ya, dah.